Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma rafi'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sallallahu alaihi wa alihi nasuti bin hadi asnari wa alihi ja'al lazali min hadi arsyad. Syekhina Kiai Muhammad Mahmud Kiai Abdul Rahman, Syekhina Kiai Abdul Wahab Kiai Abdul Samad, Syekhina Kiai Muhammad Muhyiddin Ansar, Syekhina Kiai Syarif Hadani, Syekhina Kiai Abdul Sayyid Haji Muhammad Zain, Syekhina Kiai Muhammad Hashim Mahbub, Syekhina Kiai Ali Musa Sayyid Muhammad bin Arabi Atas Al-Malik Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمن نفع به وبعلومه بالدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك أم كيف تطلب الجزاء على صدق هو مهديه إليك. Kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athir As-Sakandari dalam kitabnya Hikam Ibnu Athir As-Sakandari. Kaifa tatlubul Allah, bagaimana Anda mencari, menuntut, meminta ganti ala amalin, terhadap satu amal ibadah huwa yang Allah itu mutasaddiqum bihi alaika, sudah bersedekah dengan amal ibadah itu untuk Anda. Kata Ibnu Athir As-Sakandari, rasanya kok kayak kurang pantas kita sholat terus berharap ada ganjaran di sholat itu. Kurang pantas kan? Kita baca Quran berharap ada pahala dari baca Quran kita. Kita puasa berharap ada pahala, ada balasan dari puasa itu. Kenapa kurang pantas? Sebab yang nyuruh kita sholat Allah, yang ngasih kita sholat Allah, yang punya sholat awalnya Allah. Efek positif dari sholat kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Allah sedekah sama kita. Lu kalau benar ini sholat, nah yang benar siapa? Kita. Sholatnya punya siapa? Punya Allah. Tapi kita minta dibayar ketika sholat, kalau sholatnya punya Allah, yang nyuruh Allah. Efek positifnya kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Tapi kita minta. Dan gue harus bayar nih masih kosong kalau begini. Persis begini minta maaf. Dan misalnya orang tua kita nih ngasih saya cek, Pak Ustadz, nih cek 5 juta, ceknya buat Pak Ustadz, duitnya buat Pak Ustadz. Terus saya bilang, ongkos nyairnya mana? Ceknya punya siapa? Punya orang tua kita. Dari siapa? Dari dia buat saya sedekah, muluk-muluk dikasih. Tuh, gua kasih. Dah, cek itu sono. Ntar duitnya buat siapa? Buat saya. Tapi saya masih minta ongkos dan ucapan terima kasih karena saya sudah mencairkan cek orang tua. Rasanya kita bodoh amat gitu.
lembaga ini memang agak kurang pasti sama kita nih. Lembaga ini coba. Ibu-ibu baca Quran, Qurannya punya siapa? Allah. Terus yang ngajarin ibu-ibu sampai bisa alif, ba, ta, sa, otaknya ngasih siapa? Allah. Tulisan akhlaknya tuh, tulisan-tulisannya tuh yang nulis huruf Arab tuh punya siapa? Allah. Efek ibu-ibu baca Quran menjadi tenang, hati menjadi tentram, kembali kepada ibu-ibu. Seakan-akan Allah udah ngasih, oh lu udah tahu ya? Iya, tuh gua kasih tuh Quran, baca, ntar kalau lu jadi hilang. Kalau hilang minta dibayar baca Qurannya. Allah Pak. Nah, jadi yang kurang pas emang niat kita ketika ibadah. Kalau rujuk kali ini bahwa Allah menjanjikan pahala pasti, tapi tujuan ibadah kita sesungguhnya bukan pahala, bukan balasan dari Allah. Sebab ketika kita sudah dikasih ibadah saja, Allah sudah luar biasa baiknya terhadap kita. Nah, kalau dikaitkan dengan satu Muharram itu, ketika sahabat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kan Nabi pidato, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yusibuha ila dunya yusibuha aw imra'atin tunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Saudara-saudara yang mau hijrah, tolong ya ingat segala amal perbuatan tergantung niatnya. Sebab orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya nanti akan mendapatkan hasilnya di sisi Allah dan Rasulnya. Siapa yang niatnya ke Madinah pengen dagang, ke Madinah pengen nikah, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tapi pahalanya pada Allah dan Rasulnya tidak akan pernah ada. Maka sholat kita luruskan, buat apa yang disolat? Kalau sholatnya ini pahala, kayaknya salah deh kayaknya. Sebab sholatnya dari Allah, dibagi ke kita buat apa? Buat memperbaiki kehidupan kita. Dan ha'anil fasyari wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita dibagi, diajarin, dibimbing, dikasih dosisnya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, subuh 4, Isya 4, subuh 2, dikasih dosisnya, dikasih obatnya, udah baik, minumnya minta dibayar. Ini kalau ngaji begini Pak, jangan dikaitkan sama ngaji fikih ya, berantem nih kalau ngaji fikih begini, bukan babnya. Saya bilang dulu, ntar aja ngomong, masa kita sekarang nggak mau nyari pahala, salah lagi itu. Bukan itu kesimpulannya, bukan. Yang pada punya hati, kita nih yang pada punya hati, coba ukur. Kaifa tatlubu, bagaimana Anda bisa minta, menuntut upah, ganjaran, pahala terhadap ibadah yang Allah udah sedekah sama Anda. Puasa Ramadan, yang punya Ramadan Allah, yang wajibin puasa Allah, yang ngajarin cara puasa Allah, yang utus Rasul supaya ngajarin puasa Allah. Entar la'allakum tattaqun, kembalinya ke ente. Ente jadi benar la'allakum tattaqun, ente jadi tidak terikat oleh dunia la'allakum tattaqun gara-gara obat yang dikasih sama Allah. Gratis coy, gratis. Dan gak anti BPJS enggak, tinggal ngejalanin doang, gratis. Dah buka puasa maghrib, yang punya maghrib siapa? Allah. Entar dengan azan, yang azan siapa? Allah. Baru puasa 2 hari aja pengen masuk surga. Masuk surga pengen betul, tapi itu bukan efek dari puasa kita. Kita puasa-puasa saja. Kenapa ada puasa? Allah memerintahkan saya puasa. Kenapa Anda sholat? Saya butuh, karena sholat mencegah saya perbuatan keji. Kenapa Anda zikir? Saya butuh untuk menenangkan hati saya. Semoga Allah ridho. Semoga Allah ridho. Nah, tuh, dan kalau yang udah begini ini ibadah nggak mikirin angka, kok nggak mikirin angka?
Lo kalau baca istighfar sehari 1111, maka lo bakal begini kan? Yang begini udah ngomongin itu. Yang punya rasa kayak gini udah ngomong gitu. Nah, kalau bisa sehari baca sholawat 100 kali. Sebab kalau 100 kali, yang begini lo nggak bisa sholawat aja beberapa kali deh. Mau dibalas apa ke sama Allah bodo amat. Tugas gua mah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tugas kita ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, shollu berselawatlah kepada Allah. Karena disuruh berselawat sama Allah, iya, gua selawat, Allah sedekah baca selawat. Amanah bida dari Allah sholli 'ala Muhammad, Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad. Ya gua baca, efeknya apa? Suka-suka Allah, efek kurang tapi pantas rasanya udah dibagi masih minta tambahan. Nah, persis dah bawa balik kasih teman. Tuh motor tuh, gue beliin, bawa. Ini STNK-nya, di BPKB-nya, gue udah namain nama lu. Ontan gue beli cash, bawa pulang. Minta ongkos. Ongkosnya mana? Buat sampai di rumah. Motor dari balik. Allah, lurusin diri sama-sama nih hati kita memang. Bukan pahalanya yang kita tuju, tapi Allah. Bukan surganya yang kita tuju, tapi Allah. Ini saya sampaikan, anak kita sekolah jangan berpikir nilainya, rapotnya, ijazahnya. Ya kalau sekolah di SDI 6 tahun pasti ada ijazahnya, pasti ada ijazahnya, di ujung ada ijazahnya pasti. Geografi sekolah ini masih ada ijazahnya, nggak pakai dinyatin juga ijazah keluar. Asal semester juga rapotnya ada, nggak usah dinyatin juga ada rapotnya. Karena pengen mengukir rapotnya sama angka 9, sama angka 8, mereka menghalalkan segala cara. Bukan itu tujuannya, bukan itu inti. Maka ketika kita ibadah, kata pengarang kita kurang pas rasanya kalau kita berharap ganjaran dari Allah, sementara Allahnya sudah sedekah ibadah sama kita. Baik Ustaz, kalau kita baca doa bukan minta dikabulkan, bukan. Doa memintakan perintah saja. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoa ya saya berdoa. Astajib lakum itu bagian Allah, bukan bagian saya. Tugas saya ud'uni, minta aja, doa aja. Nanti yang astajib lakum siapa? Allah. Allah mau ijabah, silakan. Kakek juga silakan. Tugas saya mah berdoa, titik. Orang doanya yang ngajarin Allah, yang nyuruh Allah, punya Allah. Doa bagus banget Allah bagi kita doa. Kita doa masih minta hari ini, doa hari ini diijabah. Doa dari mampus, orang kalau mampus hari ini. Doa doa pakai mampus, kalau mau kan doa sumpahnya. Subhanallah. Ini kalau udah pilih romannya gitu, kalau romannya gue doa ya. Kita amal-amal kalau kagak ada bonusnya, ada mas. Puasa Arafah, apa sih parisannya puasa Arafah? Diampunkan tahun lalu, dan sekarang mantap tuh puasa. Bukan salah itu, bukan salah. Artinya di hati kita tuh kepada Allah masih pada level yang gede-gede. Terus dan memang ada hadisnya, nggak apa-apa orang beribadah landasan itu nggak apa-apa. Cuma ini bicara pantas nggak pantas, layak kagak layak, kayaknya kurang tapi pantas. Nah kalau bapak-bapak puasa kuat, kenapa bapak-bapak puasa kuat? Karena bapak-bapak sehat. Kenapa bapak-bapak sehat? Karena yang terganggu di badannya, jantungnya bagus, lambungnya bagus. Terus yang ngasih jantung lambung siapa? Luar biasa sudah. Makanya kalau ada orang muda abang, gue mau puasa nggak kuat, bohong aja. Order deal di badan ente itu yang ngasih Allah, terus yang berpuasa Allah. Nggak mungkin.
Belum puasa udah takut aja, puasanya dulu. Nah, yang kedua nih, kalau mengarang kitab, kaifa tatlubul jaza ala sidqin huwa muhdihi ilaika. Atau bagaimana Anda menuntut, mencari, meminta jazaa balasan ala sidqin, atas keikhlasan. Sidqin itu ibadah yang pas, yang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Kita terima keikhlasan saja. Kurang pantas kayaknya, kurang layak kayaknya. Kalau Anda beribadah ikhlas, kemudian Anda minta diupain dari keikhlasan Anda. Kenapa? Sebab ikhlas itu wa huwa muhdihi ilaika. Ikhlas itu kan hadiah dari Allah. Bapak-bapak, sedekah di masjid, sedekah kepada anak yatim, sedekah kepada orang-orang miskin, 2 juta, 5 juta, 6 juta, kemudian nggak ada rasa apa-apa di badan, ikhlas bahasanya, ikhlas. Yang ngasih rasa itu di hati siapa? Yang ngasih rasa ikhlas itu di hati siapa? Allah. Hatinya punya siapa? Allah. Yang berikhlas siapa? Allah. Ente nyaman gara-gara ikhlas, ente menjadi nyaman, itu efeknya buat siapa? Buat ente. Itu hadiah dari Allah buat ente. Lah, udah gitu yang ngasih hadiah dituntut suruh bagi juga efeknya. Nah, ada orang yang baca Quran dia tidak waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Enak sore dia baca tenang jiwanya dan gak ada begini, gak ada begitu, gak ada. Gara-gara dia sering baca Quran itu hidupnya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa duka cita. Pertanyaannya kemudian, ketika hidupnya enggak ada rasa takut, enggak ada duka cita, itu kan suasana hati. Suasana hati yang damai, yang tenang. Terus hati yang damai, yang tenang itu sumbernya dari mana? Walladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan rasa kenyamanan, ketenangan di hati orang mukmin. Seakan-akan Allah kasih hadiah. Ini lu mau udah bener nih, gua kasih hadiah tuh di hati lu, nyaman, tenang. Ibu kota mau pindah, asik-asik aja. Gak berasa musuh gitu. Jangan ke Kalimantan, ke Papua, ini juga gak apa-apa. Nah, nyaman. Bensin naik siap aja, kalau masih naik buat beli kata kuat kita jual motor, ganti sepeda bisa aja. Enggak begitu. Maka ayatnya inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah ada orang-orang yang la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Enggak pernah ada rasa takut, enggak pernah ada rasa duka cita dalam kehidupan ini. Kenapa? Sebab memang dia tak mencari apa-apa, hatinya nyaman. Nah, nyaman hati kita itu hadiah dari Allah. Masa mencari upaya udah dihadiahin? Kita habis ngaji kata pengurus tuh ada makanan tuh hadiah dari pengurus. Habis makan dari upaya kan hadiah udah makan nih, sini bayar. Udah. Allah. Juga ada ya. Kalau bicara amal ibadah, Allah menyebutnya Allah sudah sedekah sama kami. Tapi bicara hati nyaman, tenang, ikhlas, Allah berikan, Allah sudah ngasih hadiah. Kalimat pertama menggunakan wa mutasaddiq bih, Allah yang sedekah. Tapi kalimat kedua mengatakan wa mudih, Allah yang ngasih hadiah. Apa bedanya? Kalau bicara sedekah itu diberikan kepada orang-orang yang butuh. Dia butuh maka diberikan sedekah. Tapi kalau hadiah itu diberikan kepada orang-orang yang dicintai. Sebab judulnya hadiah, bukan sedekah. Jadi kalau kita nih masih pada level suatu hal, mudah-mudahan rezeki lancar. Itu Allah belum cinta sama Anda. Allah masih kesian,
maka dibagi sedekah berupa sholat duha. Nah, baca Al-Waqi'ah sama Ar-Rahman sama Al-Muluk kalau mau tidur biar dagangan besok laris. Maka saat itu posisi Anda di hadapan Allah termasuk orang-orang yang butuh dengan sedekah Anda, sedekah Allah. Bukan Anda layak diberikan hadiah oleh Allah. Gitu banget ya, gitu banget ya. Ngaji subuh biar pintar. Kalau udah buka kali subuh kita nggak bisa pintar Pak ya. Biar pintar. Maka ketika Anda datang kemari ngaji di sini diberikan kekuatan sama Allah untuk bisa ngaji, berarti Anda termasuk orang yang dikasih sedekah karena Anda dianggap butuh. Tapi ada orang-orang yang bukan pada level itu, bukan. Jadi ketika dia sholat duha, lo ngapa sholat duha? Biar nyaman aja hati, biar nyaman aja hati. Emang disuruhnya duha ya kita duha aja. Lu udah lima kau beli apa dia? Kalau Nabi contohin kau beli apa dia? Lama-lama jiwanya menjadi tenang, menjadi nyaman dengan ibadah yang dia lakukan. Itu namanya orang dikasih hadiah. Dia udah gak butuh, tapi Allah demen nama dia, maka dikasih bonus. Bonusnya namanya sedekah, ikhlasnya. Cuma dari keduanya kurang pantas kayaknya kita beribadah mengharapkan balasan dari Allah, mengingat Allah langsung segala-galanya. Nah, saya sama Pak, ini saya menangis Pak. Ketika baca senyum aja baru rumah. Gua banget ini. Nah, jadi masih itu saya kadang-kadang kalau orang datang ke rumah, Ustaz, usaha susah banget ya sekarang ya. Ada duit susah banget, ya beda dagang saya sekian dia susah banyak. Kalau ada amanah pemerintah yang main dulu yang kopter, ada yang datang ke rumah begitu. Lo ustaznya kagak dagang Pak, ustaznya kagak nyari, tapi dia cari tuh ustaz. Kalau kita kalau dia kagak dagang Pak, kali satu nyaman buat dagang biar lagi, salah dagang Pak. Datang sama tukang dagang enggak lagi, jangan datang mau ustaz. Nah, ada yang bininya berantem ke rumah ustaz. Ustaz kasih air buat bini saya, kurus. Kenapa jadi bermogok gimana? Bini ente ada aja juga. Mungkin salah satu kelemahan kita di sini kan, kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih mengharapkan balasan, mengharapkan padahal itu dari kata orang tua kita, Ustaz, cek 5 juta, ceknya punya orang tua kita, duitnya punya orang tua kita. Buat saya cairin, minta diupahin. Upahnya ini apa? Upahnya ini. Nah, dua tadi ya. Yang pertama, kurang pantas rasanya kita beribadah kepada Allah mengharapkan balasan. Yang kedua, kurang pantas rasanya ketika Allah ngasih hadiah kepada kita berupa keikhlasan, kenyamanan, ketenangan, kita mengharapkan balasan. Nah, kita lanjut. Qaumun tasbiqu anwaruhum azkaruhum wa qaumun tasbiqu azkaruhum anwaruhum wa qaumun tatasawa azkaruhum wa anwaruhum wa qaumun la azkara wa la anwara na'udzubillahi min dzalik. Qaumun, ada satu kaum tasbiqu anwaruhum azkar, lebih dahulu cahaya mereka, nur mereka dibanding zikir mereka. Wa qaumun, ada juga satu kaum tasbiqu yang lebih dulu azkaruhum, zikir mereka, anwarahum, cahaya mereka. Wa qaumun tastasawa, dan ada satu kaum yang berbarengan antara zikir mereka dan cahaya mereka. Yang lebih parah, qaumun la adkara wa la anwar, yang tidak ada zikirnya juga tidak ada cahaya. Alhamdulillah. Berkali-kali ya kita bicara tentang
cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Kemarin dua pertemuan yang sebelumnya kita sampaikan. Oke, kita nggak akan bahas panjang lagi tentang cahaya. Orang kadang-kadang ingat kepada Allah lewat dua jalur. Ada orang yang duluan ingat, baru orang yang duluan ingat, baru hatinya bercahaya. Ada orang yang hatinya bercahaya, baru kemudian mengingat. Nah, ini mah pakai bahasa kita aja, pakai bahasa kita yang kita maafkan. Kalau ada teman-teman yang belum pernah ke Istana Negara, masuk ke dalam, terus masuk ke Istana Negara lewat jalur VIP, tahu-tahu udah di dalam, maka ketika keluar kebayang semua yang dia lihat di dalam istana. Ada orang-orang yang masuk ke istana lewat undangan prosedural, ngajukan proposal dulu, kemudian diundang, 2 bulan selanjutnya baru masuk ke istana. Maka orang itu menghayal dulu, kayak ini kali ada dalam istana, kayak ini kali ada dalam istana, kayak ini dalam istana. Ada orang yang cahayanya dulu, baru kemudian zikirnya. Ini orang yang udah sampai, wasiluna ila rabbihim, orang-orang yang udah sampai kepada Tuhan mereka. Dulu kita pernah bahas tentang wali majzub jadab, yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala dipilih tanpa mengikuti aturan main. Orang-orang naik ke gunung itu dari bawah, persiapan dulu, segala macam, beda segala macam, naik dari mulai pos 1, pos 2, pos 3 sampai kepada puncaknya. Ini mah biasa, ini mah prosedural. Tapi ada orang-orang yang tanpa diketahui tiba-tiba sudah ada di atas gunung. Orang yang sudah tiba-tiba di atas gunung ini nih, yang dia ingat gunung itu, dia lihat dulu gunung baru dia ingat gunung. Jadi biasa-biasa ketika dia ingin mengingat gunung atau selalu ingat gunung karena memang dia pernah ke gunung. Tapi ada orang-orang yang belum, baru dari jauh, gitu. Maka ketika dia mau naik di paling itu, pohonannya gede-gede pasti, banyak air hutan kayak ini, banyak babi hutan kayak ini, cebong berbanyak. Itu jadi cahayanya lebih belakang dibanding zikirnya. Zikir dulu baru nanti ketika zikirnya sesuai dengan cahayanya, tuh kan apa kata itu, banyak pohon kan, tuh kan. Tapi boleh jadi tidak sesuai, tapi dia memperbaiki cahayanya. Oh ternyata indah ya. Nah, orang yang cahayanya baru ke zikirnya namanya al-wasiu, orang-orang yang sudah sampai. Tapi orang yang zikirnya dulu baru sampai ke cahaya, atau orang yang sa'ilu, orang yang sedang berjalan berusaha menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita pada posisi mana? Tadi sholat dulu baru ingat Allah, apa ingat Allah dulu baru sholat? Tadi subuh. Nah, sholat subuh tadi ingat Allah dulu baru sholat, apa sholat dulu baru ingat Allah? Ketika tadi kita di luar sholat belum Allahu Akbar, kan ngayang-ngayang tuh balanya tuh, sonok mari. Berarti kita lebih mendahulukan zikir dibanding cahaya. Ternyata memang cahaya nur di badan kita belum, dalam tanda petik, belum meresap ke dalam. Yang ada orang-orang sebelum sholatnya udah sholat. Dia sebelum sholat udah sholat, karena memang jiwanya itu sudah, sholat itu sudah bercahaya di badannya. Maka dia menjalankan sholatnya udah sholat, wudhu mau sholatnya udah sholat, sebelum sholat dia udah sholat. Tidak banyak ngomong,
kondangan. Bawa tadi berapa dah? Udah 10 dah ya. Jadi ada orang yang cahayanya mendahului zikirnya. Ada orang yang zikirnya mendahului cahaya. Ada orang yang bareng antara zikir sama cahaya bareng. Allahu Akbar. Itu artinya tuh Allah membesar. Tuh bukan hanya kebayang tapi berasa. Tapi kalau dia bilang Allah, nggak ada tanya. Ini kalau orang haji Pak. Orang haji mau melontar atau apa namanya sebelum dia. Itu ketika dari Mina jalan bukan bilang apa Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda. Itu antara ucapan sama tenaga menerangkan segala macam itu jadi satu tuh rasanya. Itu orang yang sama bareng antara zikir dengan cahaya, antara zikir dengan nur. Nah, apalagi ketika itu dia rubah tuh, saya pernah tahun 2012 tuh ada orang dari Turki rubah, bukan itu bacanya, tapi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sama jalan. Kita rasanya ketika dia zikir, kita zikir gabung jadi satu di terowongan, wong itu, wah, kayak kagak nampak kita jalan. Terus saya ngerasain itu antara dalam tanda petik mohon maaf antara zikir dengan cahaya berbareng. Nah, tapi yang parah ada orang yang waqamun dan adzkar wal anwar zikirkan cahaya apa ini? Alhamdulillah. Kadang-kadang udah dipaksa sama zikir masih kagak muncul cahaya. Nggak muncul baca Quran, nggak muncul masih. Aduh banget ya udah. Ada. Udah tahajud masih nggak ketemu juga rasa nikmatnya. Udah duha masih nggak ketemu juga rasa nikmatnya. Ada. Orang itu udah zikir walaupun belum sampai kepada cahaya. Tapi ada orang yang zikir kagak cahaya. Alhamdulillah. Nah, di ungkapan terakhir kata pengarang zakir, orang yang zikir itu zakar, dia zikir liyasdani rabihi qalbu, akar hatinya bercahaya. Itu namanya orang zikir. Dia zikir itu biar hatinya punya cahaya. Kan cahaya yang pertama ke otaknya, cahaya kedua ke hatinya, cahaya ketiga ke ruhnya, cahaya keempat ke sirrul asrar. Kalau hati sudah bercahaya itu bukan cahaya terang kita bayang ada hati kemudian terang gitu kayak rumah begitu. Bukan. Hati yang bercahaya itu hati yang mampu menangkap berbagai hal dengan energi positif. Itu barangkali ya, energi positif. Melihat orang miskin energi positif, melihat orang bandung energi positif, melihat orang kaya energi positif, melihat pejabat energi enggak ada. Jadi hidupnya itu aneh-aneh ya, asik-asik gitu. Kata seorang pengarang kita Nasrul Ibad itu keluarkan rasa cinta Anda dari dolar sama rupiah sekali gitu ya, dinar dan dirham sampai dolar sama rupiah itu di mata Anda persis seperti batu sama tanah. Nggak ada bedanya dia sama tanah. Nah, jadi besok ketika amanah nggak pakai dipilis, kalau dipilis ya, amanah gitu. Lebar-lebar tanah semuanya, batu semuanya. Keluarkan dari sisi Anda itu kecintaan kepada nama baik atau sanjungan sehingga antara dihina sama dipuji sama rasanya. Keluarkan itu. Dipuji sama rasanya. Dipuji senang, dihina juga senang. Karena bukan urusan yang muji, bukan urusan yang menghina. Yang ketika tidak dipuji, sanggupkah kita nggak sombong? Sanggup, alhamdulillah. Itu yang bikin senang. Ketika dihina, sanggup kita sabar, sanggup, itu yang bikin kita senang. Itu kalau Gus Bahai itu cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal 3 kali dipanggil sama tetangganya. Ahmad, saya butuh tenagamu, datang. Nggak jadi Ahmad, ulang lagi. Sampai rumah, Ahmad saya butuh lagi. Nggak jadi datang. Sampai 3 kali diledek. Imam Ahmad senyum aja, ketawa aja, nggak ada kesel sekali. Sampai tetangganya bingung. Ahmad sini dah ya, kalau nggak marah sih sama gua. Emang apa bang masih marah? Kan lu boleh deh. Gua panggil, gua ulang lagi, gua panggil 3 kali. Jadi boleh tuh senyum-senyum aja.
Bang, saya mah hamba Allah bang, bukan hamba abang. Tugas saya makan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang beriman dengan Allah dan hari akhir maka muliakan tetangganya. Ketika abang panggil saya datang, abang senang. Ketika saya diusir, saya pulang, abang senang. Saya asal abang senang, saya sudah menjalankan perintah Allah. Abang mutnik, nggak masalah saya mah. Tapi sebagai seorang hamba Allah, saya sudah menjalankan perintah Allah, maka saya senang aja. Abang mah nggak penting sama saya. Abang mau panggil kayak kakak, tapi kalau abang panggil sebagai tetangga yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dihina sama aja. Nah ini berat ini kita begitu, kita gampang. Namanya yang benar loh. 3 kali beberapa kali ke situ. Kalau kata gue siapa? Subhanallah. Jangan kata tetangga, anak gua juga waktu itu suka ngomel, nih bos, mangga kerjaan kemarin begitu. Karena memang tertuju kepada manusia yang bukan perintah Allahnya. Kita zikir itu untuk hati kita tuh bercahaya Allahnya. Rasa gua bawa lu bebel banget. Iya bebel sama gua, tapi hormat berbakti sama orang tua itu perintah Allah. Dia mau bebel kayak apa kayak itu bapak gua. Asal gua malu jelek banget. Bukan soal jeleknya, bukan soal cakepnya emak. Mana ada yang cakep. Dari dulu kemarin jelek. Itu tugas kita terhadap orang tua itu yang itu Allahnya. Jadi emak mau nyengir aja, emak marah senyum aja. Kenapa? Ketika kita senyum, orang tua kita juga akhirnya disenyum. Kebaikan yang ada itu bukan soal emaknya, tapi perintah Allah. Itu bercahaya. Nah, makanya lazim itu baru namanya orang zikir, yang artinya bercahaya. Itulah zikir. Zikir hakikat itu. Mau pakai metode la silakan. Mau pakai metode ya Nabi salam alaika, silakan. Mau pakai metode subhanallah walhamdulillah, silakan. Mau pakai metode ya Allah yang menggenggam seluruhnya, silakan. Yang penting judulnya hatinya bercahaya. Kan banyak tuh metode-metode zikir tuh. Ada yang tapi yang 15-an juga sih pakai lagu kan. Udah itu lo mulai astagfirullah. Nah, itu juga zikir. Yang kedua, wa dzakirun istamara qalbuhu, bahkan ada kira ada orang yang zikir tapi sudah bercahaya hatinya, sudah bercahaya masih zikir, itu juga zikir. Ada yang zikir ingin hatinya bercahaya, ada yang sudah bercahaya tetap zikir. Itu juga maksudnya masuk kategori zikir. Jadi zikir itu sehebat apa hati kita berpengaruh dari zikir kita bercahaya. Itu zikir. Nah, walladzi istawat adkaruhu wa anwaruhu, bagi orang yang zikirnya sama cahayanya bersamaan, bagi zikrihi yahdadi, maka dengan zikirnya dia dapat petunjuk, wa binurihi yugara, dan dengan cahaya yang dia boleh diikuti. Ada orang-orang yang kadang-kadang benar, kadang-kadang tak benar, gitu ya. Ada zikirnya ikut. Nanti ketika dia sampai cahaya-cahayanya kita ikuti, zikirnya memberikan petunjuk kepada dia. Ala kulli hal, kesimpulannya hari ini yang pertama tadi, jangan pernah berharap kurang pantas rasanya. Ini saya bilang bukan nggak boleh deh, kurang pantas rasanya kita beramal ibadah kepada Allah mengharapkan balasan, sebab semuanya sumbernya dari Allah, sementara manfaatnya kembali kepada kita, baik yang berupa sedekah amal ibadah ataupun hadiah kenyamanan di hati kita. Yang kedua, kita itu posisinya beda-beda. Ada yang zikir sampai kepada nur, ada yang sudah nur baru kemudian zikir. Semuanya itu termasuk zakiran, orang yang berzikir kepada Allah. Yang ingin memberikan cahaya di hatinya lewat zikir, itu juga orang yang sedang zikir. Yang sudah bercahaya tetap berzikir, itu juga berzikir. Tapi jangan sampai terjadi orang-orang yang zikir kagak, cahaya juga kagak. Alhamdulillah. Saya kira ini benar-benar manfaatnya. Sebagaimana biasa barangkali yang kalau kita diskusikan lebih lanjut tentang masalah ini sebelum kita tutup di persidangan. Sudah benar manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وفهما صائبا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من دعاء لا يشبع من دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الاربعه ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجيراننا ولمن حكم علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته